Yo guys, balik lagi di channel gue Dharma MH dan kali ini gue akan ngebahas pembalap yang akan naik ke F1 tahun depan bersama Alfa Romeo. Pembalap itu ialah Guan Yu Zhou. Nah, mungkin ada dari kalian yang nggak tahu siapa sih sebenarnya Guan Yu Zhou ini. Nah, Guan Yu Zhou ini adalah pembalap asal Tiongkok dan saat ini yang merupakan pembalap F2 bersama UNI Virtuosi. Nah, sekarang yang gue ingin bahas ialah apakah Guan Yu Zhou ini udah siap dan layak untuk ke F1 musim depan. Nah, sebelum kita ke situ, mari kita bahas karirnya di F2 selama ini. Pada bulan Desember 2018, Zhou bergabung dengan UNI Virtuosi Racing bersama dengan Luca Giotto untuk Formula 2 FIA 2019. Zhou mencapai podium feature race pertamanya di Barcelona setelah kualifikasi yang cukup kuat dan memimpin sebagian besar balapan sebelum turun ke posisi ketiga karena degradasi ban. Lalu dia mencapai posisi ketiga lagi di balapan sprint Monaco dengan menyalip Artem Markelov di awal-awal. Di Silverstone, Zhou mencetak pole position pertamanya di F2, menjadi pembalap Tiongkok pertama yang melakukannya. Kemudian Zhou juga mencetak posisi ketiga dalam sprint race di Paul Ricard atau Prancis ya. Dalam di feature race Silverstone, ia kehilangan posisi dari rekan setimnya dan dari pemenang lomba Luca Giotto dan dari pembalap tempat kedua Nicolas Latifi. Di Abu Dhabi, dia juga finish ketiga dengan fastest lap di race pertama. Dan dia juga finish ke-7 di kejuaraan dan kemudian mendapatkan award Antoine Hubert Award karena menjadi rookie dengan finish tertinggi di musim itu. Lalu Zhou juga tetap di UNI Virtuosi untuk musim keduanya di 2020. Kali ini berpasangan dengan anggota Akademi Ferrari Callum Ilott. Zhou mengambil posisi pole keduanya di Formula 2 pada balapan pembuka di Red Bull Ring. Namun mobilnya mengalami masalah elektronik saat memimpin balapan fitur atau feature race, menyebabkan dia turun ke peringkat 17. Kemudian pada tahun itu, Zhou memenangkan balapan Formula 2 pertamanya di Sochi setelah Aitken dan Giotto tabrakan di putaran 5 dari balapan sprint, menyebabkan akhir balapan yang prematur. Namun sepanjang musim, Zhou hanya meraih 6 podium dan finish ke-6 di F2 2020. Satu tempat lebih tinggi dari musim rookie-nya di F2. Hal ini dapat terjadi ya emang karena dia cukup apes ya di musim 2020 ini dengan masalah mobil lah dan beberapa ketidakberuntungan lainnya. Karena kalau bukan karena itu, sebenarnya Zhou bisa bersaing untuk gelar juara F2 di musim itu. Namun, Zhou masuki musim F2 ketiganya lagi-lagi bersama UNI Virtuosi, tapi kali ini berpasangan dengan Felipe Drugovich, pembalap asal Brazil. Dia mengambil posisi terdepan di babak pembukaan Bahrain dan mengubah posisi pole menjadi kemenangan di feature race dan memenangkan feature race pertamanya di F2. Zhou meraih kemenangan lagi di sprint race 1 di Monaco di depan rekan setimnya Drugovich. Namun setelah podium lain di Baku, Zhou malah 4 balapan gak mencetak poin dengan kegagalan rem dan tabrakan yang dihasilkan dengan diktum di lap pertama, balapan kedua di Azerbaijan, dan spin dalam balapan pertama di Silverstone dengan sesama anggota Akademi Oscar Piastri untuk memimpin klasemen sementara. Lalu Zhou mematahkan pointless streak-nya dengan meraih kemenangan ketiganya musim itu di feature race di Inggris. Musim ini ya maksudnya, mengalahkan Dan Ticktum untuk meraih kemenangan. Pada putaran berikutnya di Monza, Zhou mampu naik podium 2 kali. Namun dia kalah dari Theo Pourchaire untuk kemenangan di sprint race pertama dan Oscar Piastri di balapan ketiganya. Sayangnya untuk Zhou, ia lagi-lagi spin sebelum balapan pertama di Sochi dan hanya berhasil menyelesaikan balapan feature race di tempat ke-6, posisi 6, sehingga kehilangan lebih banyak poin lagi dari pemimpin Piastri. Alhasilnya, dia ketinggalan 36 poin dari Oscar Piastri untuk saat ini. Lalu pada tanggal 16 November 2021, Zhou diumumkan akan bergabung dengan Alfa Romeo untuk musim 2022 bersama Valtteri Bottas dengan menggantikan posisi Antonio Giovinazzi. Dengan F2 menyisakan 6 balapan, yaitu 4 sprint race dan 2 feature race di Saudi Arabia dan Abu Dhabi, peluang Zhou untuk meraih juara di F2 masih terbuka lebar. Nah, sekarang kita masuk ke topik dari video ini. Apakah Guan Yu Zhou ini sebenarnya sudah siap dan layak untuk masuk F1? Kalau menurut Guan Yu Zhou emang sudah siap, apalagi dari musim keduanya. Kalau bukan karena ketidakberuntungan yang menimpa dia, mungkin dia sebenarnya udah bisa masuk F1. Tapi ya, lagi-lagi nasib tidak berpihak. Dan sekarang di musim ketiga, dia sudah lebih improve lagi
dan sudah lebih siap lagi untuk F1 ya dengan pengalaman 3 tahun di F2. Namun apakah sebenarnya dia layak? Karena banyak yang bilang dia ini sebenarnya kurang layak karena ada pembalap lain seperti Oscar Piastri lah yang musim rookie-nya sudah memimpin klasemen di F2 dan dia OTW menjadi juara di F2, dan kita juga memiliki Antonio Giovinazzi yang sebenarnya masih layak-layak aja untuk di F1. Namun kenapa ujung-ujungnya si Zhou ini yang masuk ke F1 dan bukan Piastri atau bukan Giovinazzi yang dipertahankan? Kalau menurut gue ya pertama ya karena masalah duit lah ya. Duit udah pasti. Jadi ya karena Alfa Romeo juga butuh duit, makanya mereka merekrut Zhou. Dan mumpung Zhou ini juga merupakan pembalap yang decent, dan itulah alasan mereka merekrut si Guan Yu Zhou ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan sebenarnya dia udah siap dan layak-layak aja karena emang dia sudah membuktikan di musim ini dia layak untuk F1 dengan bersaing untuk juara F2 musim ini. Menurut gue sebenarnya Guan Yu Zhou ini pembalap yang gue bisa bilang tuh ya dia sedikit di bawah Mick Schumacher, tapi dia juga sedikit di atas Nikita Mazepin. Jadi kalau kita bisa lihat Mazepin dan Latifi nih sekarang misalnya nih yang pay driver yang lagi terkenal banget kan, menurut gue Guan Yu Zhou nih bisa dibilang di atasnya mereka saat ini. Walaupun gue bisa salah, tapi ya itulah pandangan gue. Mungkin kalian ada opini lain, silakan berikan komentar kalian dalam kolom komentar tentunya, dan ingat gunakan kata yang baik dan juga sopan. Jadi begitulah untuk pembahasan hari ini, Guan Yu Zhou ke Alfa Romeo. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian senang dengan pengumuman ini? Apa kalian kurang senang? Silahkan berikan komentar dalam kolom komentar seperti yang gue udah bilang tadi. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel gue, dan jangan lupa juga share video ini ke siapapun agar channel Dharma Emas semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, ada di deskripsi linknya. Oke, I'll see you guys next time. Goodbye.